Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Inengah Widiantara, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas atau membahas tentang isu-isu global, yaitu hak asasi manusia di negara Indonesia. Baik, untuk itu, simaklah video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang hak asasi manusia lebih dalam, maka yang pertama kita ketahui ialah apa itu hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia itu sendiri? Bagaimana karakteristik hak asasi manusia dan bagaimana pelanggaran maupun penerapan dari hak asasi manusia itu sendiri? Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang asal kebangsaan ataupun etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, artinya hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, maupun kebebasan berekspresi, maupun selain itu juga ada hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk pangan, kemudian hak untuk bekerja, dan hak untuk berpendidikan. Dalam nilai menjadi dasar konsep hak asasi manusia, yang pertama ialah martabat manusia dan juga persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Itu sebabnya mengapa hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju dengan bahwa kekuasaan negara dari sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas ataupun sewenang-wenang. Tujuannya hanya menjadi atau menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam satu negara. Selanjutnya, hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu diantaranya yang pertama, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Artinya, ketika seseorang lahir, bahkan dari dalam kandungan, ia sudah memiliki hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bahagia, hak untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Artinya, hak itu selalu ada atau selalu sama untuk semua orang di suatu rakyat atau suatu negara. Seringkali kita mendengar bahkan melihat di sekitar kita tentang kasus pembulian anak. Contoh kasus pembulian anak tersebut merupakan hal yang memang melanggar hukum hak asasi manusia. Seringkali terjadi kasus pembulian di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, pembulian merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh penyimpangan seseorang atau penyimpangan anak dalam mencari jati dirinya, sehingga ia melakukan kasus pembulian.
selanjutnya, silakan tonton video berikut ini. Bagaikan aksi di film gulat profesional, siswa sekolah dasar ini membanting temannya sendiri hingga terjatuh ke lantai. Bahkan saat korban yang merupakan perempuan ini sudah menangis, pelaku tetap melakukan perundungan. Ironisnya, aksi kekerasan di dalam ruang kelas SD di Cigalontang, Tasikmalaya ini direkam oleh siswa lain hingga viral di media sosial. Dari video tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, memang kasus pembulian merupakan hal yang melanggar hukum atau hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pembulian memang banyak terjadi di pelosok negeri ini. Sering kita lihat pada lingkungan sekolah maupun pergaulan. Nah, apa solusi yang dapat kita terapkan untuk mencegah kasus pembulian ini? Yaitu kita nantinya sebagai orang tua harus mengawasi anak dalam dunia pergaulannya. Selain itu, keadaan rumah tangga maupun lingkungan intranya juga harus dijaga agar kasus pembulian tidak terjadi kepada anak ataupun kepada saudara maupun orang terdekat kita. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai orang tua harus memperhatikan siapa yang diajak bergaul, siapa temannya, namun tidak membatasi pergaulan mereka. Namun kita sebagai orang tua harus mengawasi siapa yang diajak bergaul atau teman bergaulnya, agar kasus pembulian tidak terjadi pada anak-anak kita. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan atau video materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi